Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Putri Cempo untuk memenuhi tugas akhir manajemen operasi lanjutan. Sebelum kami masuk pada materi, kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Leonardo Dadu dengan NIM 219411205. Yang kedua ada Sarah Patimang dengan NIM 219411256. Yang ketiga ada Dandi Saputra dengan NIM 219411362. Sampah merupakan permasalahan utama bagi para penduduk kota yang berdampak sangat negatif bagi kehidupan masyarakat seperti dampak pencemaran lingkungan, dampak buruk kesehatan dan penyebaran berbagai penyakit, serta dampak gangguan estetika. Salah satu kota besar yang memiliki permasalahan sampah adalah kota Surakarta. Tempat pembuangan akhir Putri Cempo yang terletak di Jatirejo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta. Keberadaan tempat pembuangan akhir Putri Cempo adalah sebagai salah satu tempat pembuangan sampah akhir yang berada di kota Surakarta yang mempunyai luas lahan 17 hektar, mempunyai topografi daerah yang bergelombang, perbukitan dan berlembah dengan ketinggian antara 75 sampai 195 meter di atas permukaan laut. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sampah? Yang kedua, bagaimana cara mengolah sampah organik dapat menghasilkan energi listrik dengan metode biologis dan mengolah sampah anorganik dengan metode termal. Yang ketiga, bagaimana prinsip kerja PLTSA? Tujuan penelitian. Yang pertama, dapat menemukan cara mengolah sampah organik yang menghasilkan energi listrik dengan metode biologis. Yang kedua, dapat meningkatkan efektivitas dari energi listrik yang dihasilkan dari sampah organik yang menggunakan metode termal. Yang ketiga, proses daur ulang lebih mudah. Yang keempat, memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, mengubah hidup dan lingkungan menjadi sehat. Pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan pembangkit yang dapat membangkitkan energi listrik dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan utamanya, baik dengan memanfaatkan sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah adalah suatu barang sisa atau bekas yang padat dan dihasilkan dari aktivitas manusia, baik aktivitas sehari-hari atau aktivitas rumah tangga. Adapun tempat pembuangan sampah bernama TPS, tempat penampungan sementara, yang diartikan sebagai tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelolaan sampah atau pembuangan sampah terpadu. Jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbaharui seperti plastik, kaca, dan minyak bumi atau dari proses industri. Mekanisme pembangkit listrik tenaga sampah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, proses konversi termal. Proses konversi termal yaitu memanfaatkan teknologi pirolisis dan teknologi gasifikasi. Beberapa tahapan pengolahan sampah untuk proses konversi termal yaitu yang pertama, pengumpulan sampah, yang kedua, pemindahan sampah, yang ketiga, pengelompokan dan pemisahan sampah, yang keempat, perubahan dari sampah ke energi, yang kelima, pengolahan kimia fisika, yang keenam, pengolahan biologi, yang ketujuh, pengolahan khusus, yang kedelapan, pembuatan material. Yang kedua, proses konversi biologis. Proses konversi biologis dapat dicapai dengan cara digestion secara anaerobik atau tanah uruk. Biogas adalah teknologi konversi biomassa menjadi gas dengan bantuan mikroba anaerobik.
Proses biogas menghasilkan gas yang kaya akan metana dan seluri. Gas metana dapat digunakan untuk berbagai sistem pembangkitan energi sedangkan seluri dapat digunakan sebagai kompos. Produk dari digester tersebut berupa gas metana yang dapat dibakar dengan nilai kalor sekitar 6.500 kJ. Kerja dan komponen. Sampah dikumpulkan pada suatu wadah, kemudian dilakukan proses pembakaran. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan uap. Lalu uap tersebut memutar turbin uap, lalu dikonversi ke boiler. Kemudian memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Analisa pembangkit listrik tenaga sampah. Yang pertama, analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kelebihan. PLTSA menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di mana dapat membantu menutupi defisit energi listrik PLN. Dengan begitu krisis listrik yang dihadapi dapat teratasi dan tarif pun murah. Adanya PLTSA membuat masyarakat sekitar TPA dapat menggunakan listrik dengan gratis. Yang kedua, weakness atau kekurangan. Membutuhkan sampah dalam jumlah yang cukup besar yang mengakibatkan diperlukannya biaya tinggi untuk penyediaan sampah itu atau untuk mengganti kekurangan sampah itu. Dengan energi lain, dapat mencemari lingkungan hidup dan mendatangkan penyakit dan akan memicu masyarakat untuk memperbesar produksi sampah. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Minimnya pemanfaatan sampah merupakan peluang bagi investor untuk mengembangkan potensi sampah yang ada untuk menjadi energi listrik. Sampah potensi energi biomassa yang dapat dikonversi menjadi energi lain, salah satunya menjadi energi listrik. Yang keempat, threat atau tantangan. Kendala yang membuat PLTSA selama bertahun-tahun lamanya tak begitu banyak terbangun di Indonesia. Salah satu hambatan utamanya adalah kurangnya penguasaan mengenai sampah, di mana masyarakat menganggap sampah tidak bernilai. Analisis ekosistem dan pemangku kepentingan. Banyaknya sampah yang tidak bermanfaat akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang menghasilkan emisi gas metana, CH4 karbon dioksida, jauda merkuri, arsen, kadium dioksin, dan furan saat ini kebanyakan berasal dari B3, bahan berbahaya dan beracun yang keluar dari insinerator serta zat yang berbahaya hasil dari pembakaran sampah yang menyebar yang dapat merusak kandungan tanah dan mengancam kesehatan manusia serta merusak ekosistem lingkungan dan menyebabkan penyakit gangguan pernafasan akibat polusi di daerah sekitar PLTSA, pemangku kepentingan atau stakeholders yang berperan aktif. Dalam PLTSA, partisipasi para pemangku kepentingan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pengolahan PLTSA yang terintegrasi. Selain itu, partisipasi pemangku kepentingan juga sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan. Kesimpulan, sampah dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang efektif dan efisien. PLTSA merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah sampah, di mana dapat mengurangi sampah dan menghasilkan energi listrik antara 7 MW dari 500 sampai 700 sampah tiap harinya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari PLTSA adalah meningkatnya kadar emisi karbon dioksida, CO2, dan metana, CH4, serta polusi akibat pembakaran yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem lingkungan. Saran, pengembangan dan penelitian mengenai PLTSA harus tetap dilakukan secara kontinu agar PLTSA dapat lebih ramah lingkungan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan kepedulian sampah terutama dalam memisahkan sampah organik dan anorganik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir pemaparan kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa